Sampai bertemu kembali di pembahasan kita, yaitu tentang dinamika rotasi. Yang pertama kita lihat di sini ada momen gaya. Momen gaya ini misalkan kita ambil suatu batang. Batang ini kita katakan panjangnya adalah D. Kemudian pada batang ini diberi suatu gaya. Kita katakan gayanya itu secara tegak lurus terhadap batang. Ini nilainya adalah F. Maka pada batang akan timbul momen gaya. Kita katakan di sini titik tumpu atau titik porosnya, sehingga batang bisa berputar berlawanan jarum jam. Maka dapat kita rumuskan bahwa momen gaya itu sama dengan gaya dikali dengan lengan gaya. Kita katakan seperti ini. Kita berikan dulu tandanya agar kelihatan. Yang inilah rumus yang kita gunakan, dengan syarat bahwa F harus selalu tegak lurus dengan D. Yang ini diingat ya, harus tegak lurus. Oke. Sekarang jika dia membentuk sudut, kita katakan di sini ada batang. Kemudian pada batang ini dikerjakan suatu gaya, tetapi tidak tegak lurus. Kita katakan di sini gayanya membentuk sudut, katakan sudutnya adalah theta. Ini kita berikan gaya sebesar F. Sedangkan sudutnya terhadap horizontal yang ini adalah theta. Kira-kira seperti ini. Maka harus kita cari komponen yang tegak lurus, karena syaratnya harus tegak lurus. Jadi komponen yang tegak lurus itu kita buatkan di sini, kira-kira yang ke atas ini. Kita uraikan, yang ini kira-kira dia. Sedangkan yang horizontal ini tidak tegak lurus, maka ini tidak kita gunakan. Di samping sudut ini adalah cos, kita buat di sini, ini adalah F cos theta. Sedangkan yang arah vertikal ini yang F sin theta di depan sudut, F sin theta. Inilah yang kita gunakan, karena yang tegak lurus dengan batang D ini adalah F sin theta, dengan poros kita katakan di ujung ini. Maka rumusnya bisa kita tuliskan, momen gaya yang bekerja pada batang sama dengan F sin theta dikali dengan lengannya. Kita katakan di sini lengannya tadi adalah D. Inilah yang mau kita gunakan untuk mencari momen gaya yang bekerja pada batang ini. Oke, kita ambilkan satu contoh sederhana. Misalkan di sini kita ambil suatu batang, ya, kita sebut ini contoh. Panjang batang ini adalah 2 meter. Kemudian pada batang dikerjakan gaya, tetapi dia membentuk sudut. Kita buat di sini gayanya adalah sebesar 20 Newton. Membentuk sudut terhadap arah mendatar di sini 30 derajat. Maka yang ditanya berapakah momen gayanya? Kira-kira seperti ini jika titik poros di ujung batang ini. Kita uraikan. Kita cari garis yang tegak lurus. Kita ambilkan yang tegak lurus saja, yang ke sini. Karena mendatar ini pasti nilainya adalah pakai cos, maka yang ke atas ini adalah nilai sin. Sehingga kita buatkan gaya ke sini adalah 20 sin 30. Jadi selalu kita ambil yang tegak lurus. Maka momen gaya langsung kita kalikan. 20 dikali dengan sin 30 dikali dengan lengannya 2 meter. Sin 30 itu adalah setengah, maka kita buat 20 kali setengah dikali dengan 2. Hasilnya sama dengan 20 Newton meter. Jadi cukup mudah pengerjaannya. Kita lihat langsung ke soal supaya lebih paham. Soal nomor 1. Sebuah batang yang sangat ringan, panjangnya 140 cm, pada batang bekerja 3 gaya masing-masing F1 20 Newton. Jadi bisa kita tuliskan di sini F1-nya ini sama dengan 20 Newton. Kemudian F2 10 Newton. Yang ini sama dengan 10 Newton. Dan F3 40 Newton. Yang ini 40 Newton. Dengan arah dan posisi seperti pada gambar
besar momen gaya yang menyebabkan batang berotasi pada pusat masanya. Berarti pusat masanya ada di tengah, sehingga dapat kita tuliskan seperti ini. Di sini kira-kira di paku. Kemudian jarak antara F1 sampai F3 atau panjang batang 140. Maka dari pusat ke F3 ini adalah 70 cm. Inilah lengan dari gaya F3. F1 ke titik ini juga sama dengan 70. Jadi bisa kita buat ini 70 cm sampai ke pusat di sini. Sedangkan F2 jaraknya adalah 30. Karena jarak F2 ke F3 100, sedangkan pusat ke titik F3 itu 70. Oke, bisa kita tulis di sini bahwa D1 jarak F1 ke porosnya sama dengan 70 cm, kita ubah langsung ke meter sama dengan 0,7 meter. Kemudian D2 atau lengan gaya kedua sama dengan 30 cm sama dengan 0,3 meter. D3 sama dengan 70 juga, kita tuliskan di sini 70 cm atau sama dengan 0,7 meter. Sebelum kita kerjakan, karena ini adalah vektor, maka perlu sekali kita tentukan arahnya. Kita bayangkan bahwa di poros ini kita beri paku, ini kita paku batangnya, sehingga kalau F1 menarik ke atas, batang ini akan berputar searah jarum jam ke sini. Kalau searah jarum jam ini kita ambil positif, maka berlawanan kita tulis negatif. Atau sebaliknya, jika searah kita ambil negatif, maka yang berlawanan positif. Dalam hal ini kita ambil aja yang searah ini adalah positif. Kita tinjau F2, porosnya di sini tadi, di titik merah ini. Jika F2 ditarik seperti ini, arah putarannya berlawanan jarum jam, maka ini kita tuliskan negatif. Porosnya tadi di titik ini, F3 ditarik. Arah putarannya tentu searah jarum jam, sehingga ini kita tuliskan positif. Maka momen gayanya kita jumlahkan semua. Momen gaya sama dengan F1 dikali lengannya D1. Kita tulis positif karena tadi arahnya positif. Kita buat F1 kali D1. F2 kali D2 ini tadi negatif. Kita tuliskan F2 dikali dengan D2. Yang ketiga positif. Kita buat di sini ditambah F3 dikali dengan D3. Kita masukkan angkanya sama dengan F1 tadi 20 kali D1 0,7 dikurang F2 10, sedangkan lengannya adalah 0,3 ditambah dengan F3 sama dengan 40, lengannya sama dengan 0,7. Kita teruskan, hasilnya ini sama dengan 20 kali 0,7 adalah 14. Yang ini dikurang dengan 3 ditambah dengan 28. 40 kali 0,7. Maka totalnya ini sama dengan 14 dikurang 3 sama dengan 11. 11 ditambah 28 sama dengan 39 Newton meter. Kita lihat ada atau tidak jawabnya, berarti di sini jawabnya yang B. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Jika masa batang PR diabaikan, tangen alfa sama dengan 4/3. Dan satuan dinyatakan dalam satuan internasional momen gaya total dengan poros O. Berarti kita lihat porosnya ada di titik ini, di sini porosnya. Kita berikan dulu titiknya di sini. Oke. Yang ini membentuk sudut, maka kita ambilkan yang tegak lurus. Yang tegak lurus batang itu adalah yang ke sini. Ini di depan sudut, karena sejajar dengan di titik ini ya. Sedangkan yang di samping sudut adalah yang ke sini. Di depan berarti sin. Bisa langsung kita tuliskan F sin alfa. Karena tangen alfa 4/3, kalau kita buat di sini, untuk alfa ada di titik ini. Ini kita katakan alfa. Yang di depan itu adalah 4, sedangkan yang di samping adalah 3. Maka sisi miringnya adalah 5,
Dari sini kita peroleh sinus depan per miring berarti 4/5. Oke, kita tentukan arahnya. Yang di kiri ini menyebabkan arah putaran ke arah atau searah jarum jam, kita ambilkan positif. Yang ini berlawanan jarum jam, kita tulis negatif. Seperti tadi cara menentukannya. Kemudian ini tadi poros dipaku di sini, kalau ditarik ini akan berputar kira-kira seperti ini. Dia searah jarum jam positif. Oke, tinggal kita buat. Maka momen gaya ke titik O, kita buatkan di sini titik O sama dengan F1. F1 yang ini yang di P ya, kita ambilkan dia sama dengan F. Lengannya terhadap poros, berarti kita ukur dari P sampai ke poros ini, ke titik ini. 1 ditambah 1 berarti sama dengan 2 meter, kita kali dengan 2. Di sini negatif, kita buat min, ada 2F. Jaraknya ke poros ini berarti sama dengan 1 meter sampai sini. Maka dikali dengan 1. Ditambah, yang ini positif, F sin. F dikali sin. Sin itu 4/5. Langsung aja kita tulis 4/5. Dikali jaraknya ke poros adalah 2. Maka kita teruskan. F kali 2. 2F dikurang 2F. Berarti ini habis nih, 2F dikurang 2F. Tinggal yang ini, 4 dikali 2 adalah 8, maka bisa kita tuliskan 8F dibagi dengan 5. 8 dibagi 5 itu adalah 1,6F. Karena nilainya positif, tadi searah jarum jam, berarti kita lihat di sini jawabannya 1,6 searah jarum jam. Berarti jawabnya adalah yang A. Selanjutnya kita lihat soal nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini, bila massa batang AB diabaikan, maka besar dan titik tangkap gaya resultan adalah. Yang pertama kita cari dulu resultannya, di mana resultan itu R sama dengan jumlah semua gaya. Yang ke atas kita ambil positif, yang ke bawah negatif. 20 karena dia adalah vektor, dikurang 10 dikurang 40. Hasilnya sama dengan 20 dikurang 10 adalah 10, dikurang dengan 40, min 30. Resultannya adalah min 30, arti min di sini adalah arahnya ke bawah. Jadi, ini sama dengan 30 arah ke bawah. Ya, ke bawah, ini tidak masalah. Kemudian, titik tangkap. Besarnya titik tangkap itu sama dengan F1 kali lengannya, X1 ditambah F2 dikali X2 dan seterusnya, dibagi dengan resultannya. Karena ini juga tadi kita masukkan nilai negatif positif. Oke, kita tentukan dulu titik yang mau kita ukur ke titik mana, karena di sini dikatakan batang AB, ini kita buatkan titik A dan di ujung sini adalah titik B. Jadi semuanya kita ukurkan ke titik A. Tinggal kita carikan hasilnya, maka kita masukkan angka-angkanya. F1 itu 20, jaraknya ke titik A, ke sini. Jaraknya ini sama dengan 0, karena titik tangkapnya sama, dikali 0. Jadi kita buat di sini kali 0, ditambah F2, arahnya ke bawah, maka kita tulis min 10 tadi, ini kita masukkan. Jaraknya, yang 10 ini ke A, ini sama dengan 0,4. Kita kalikan 0,4 ditambah yang 40. Arahnya ke bawah juga, kita masukkan nilainya min 40. Dikali dengan jaraknya. Dari A ke B ini 1,4. Maka kita kalikan dengan 1,4 dibagi dengan resultannya. Resultannya tadi adalah min 30, kita tuliskan di sini. Sama dengan yang ini adalah 0 dikurang 4, min 10 kali 0,4, min 40 kali 1,4, jadi di sini dikurang 56. Dibagi dengan min 30. Hasilnya sama dengan, kita masukkan di sini. Ini min 4 dikurang 56 adalah min 60, dibagi dengan min 30. Min jadi positif,
60 dibagi 30 sama dengan 2 meter. Kita lihat di sini, karena dia jaraknya positif, tentu ini arahnya ke kanan, di kanan A, dan besar resultannya 30. Kita lihat resultan 30 dan jaraknya 2 meter di kanan A, berarti yang D. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video kita yang lainnya.